Dengan dosen pengampu Ibu Juaida Rustina, Magister Pendidikan. A. Metode pembelajaran. Pada umumnya, metode diartikan sebagai cara mengajar. Sebenarnya yang tepat untuk mengajar adalah teknik ajar, sedangkan metode pada hakikatnya adalah suatu prosedur untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pemilihan bahan. 2. Urut bahan. 3. Penyajian bahan. 4. Pengulangan bahan. Metode-metode yang dapat diterapkan di dalam pengajaran bahasa Indonesia di SD dan menunjung pendekatan yang disarankan oleh kurikulum bahasa Indonesia yang diperlakukan, yaitu direct method, natural method, reading method, dan excellency method. 1. Direct method atau metode langsung ialah metode pengajaran bahasa yang di dalam pelaksanaannya guru langsung menggunakan bahasa saran, yaitu bahasa yang diajarkan. 2. Natural methods yang disebut juga metode murni atau metode alamiah adalah metode yang dalam pelaksanaannya menggunakan peraga yang berupa benda-benda, gambar-gambar, atau peraga secara langsung dalam aktivitas sehari-hari. 3. Reading methods merupakan metode membaca dipakai di Amerika Serikat pada tahun 1929-an, baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk memberi pelajar atau mahasiswa kemampuan dalam memahami teks ilmiah yang mereka perlakukan dalam studi Islam. 4. Eclectic metode. Lahirnya metode dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa tidak ada satupun metode pengajaran bahasa yang paling baik, karena setiap metode yang ada keuntungan atau keunggulan, kebaikan, juga ada kerugian, kelemahan, kejelekan. Teknik adalah upaya guru, usaha-usaha guru, atau cara-cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan langsung dalam pelaksanaan saat itu. Adapun macam-macam teknik pembelajaran bahasa atau yang dapat juga dijumpai dalam pembelajaran mata pelajaran lain seperti berikut. Saliwangi 1989 56-57. 1. Teknik ceramah. Teknik ceramah sampai sekarang teknik ini masih banyak digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa mengajar itu adalah menerangkan dengan berbicara atau ceramah. Itulah sebabnya mengapa salah satu fungsi guru sebagai informator. Teknik ceramah mempunyai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghemat waktu. Yang kedua, dapat digunakan dalam kelompok besar. Yang ketiga, dapat dipakai sebagai penambah bahan yang sudah dibaca. Yang keempat, dapat dipakai untuk mengulang atau memberi pengantar pada pelajaran atau aktivitas tertentu. Teknik ceramah ini dapat digunakan untuk melatih keterampilan mendengarkan atau menyimak. Siswa dilatih untuk membuat intisari dari ceramah yang didengarkan, kemudian menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Dan yang kedua, teknik tanya jawab. Pada umumnya, teknik ini mengikuti teknik ceramah yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengesek pemahaman siswa terhadap ceramah yang baru diberikan, atau bisa juga pertanyaan yang diajukan guru untuk mengecek pemahaman siswa terhadap isi bacaan yang telah mereka baca. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru biasanya untuk 1. Mengetahui hal-hal yang dirasa belum jelas sekalipun sudah diterangkan guru. Yang kedua, memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, memperjelas pendapat yang dirasa bertentangan dengan pendapat siswa sendiri. 3. Teknik diskusi kelompok.
Teknik diskusi kelompok. Tujuan digunakannya teknik ini adalah melatih siswa untuk mengeluarkan pendapat dan mau menerima kritikan kalau pendapatnya memang kurang benar. Jika melalui diskusi kelompok ini siswa dapat diuji kebenaran pendapatnya mengenai sesuatu hal. Keunggulan diskusi kelompok sebagai suatu teknik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kadar CBSA-nya tinggi. Yang kedua, memberi peluang kepada siswa untuk saling mengemukakan pendapat. Yang ketiga, mendorong terciptanya rasa kesatuan. Yang keempat, dapat memperluas pandangan siswa. Dan yang terakhir, melatih mengembangkan kepemimpinan bagi siswa yang ditunjuk sebagai moderator. Yang keempat, teknik pemberian tugas. Teknik ini disebut juga resitasi yang dapat diberikan kepada siswa secara individual atau kelompok. Dengan teknik ini diharapkan siswa lebih mendalami materi pelajaran yang diberikan guru. Biasanya pemberian tugas ini diikuti oleh tugas melaporkan hasil kerja siswa yang disebut esitasi. Itulah sebabnya teknik pemberian tugas ini disebut juga resitasi. Kelebihan dari metode pemberian tugas yaitu yang pertama, pengajaran klasikal cenderung untuk menyesuaikan cara atau kecepatan mengajar terhadap ciri-ciri umum di kelas itu. Yang kedua, metode pemberian tugas digunakan untuk melatih aktivitas, kreativitas, tanggung jawab, dan disiplin peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, peserta didik mendapat kesempatan untuk melatih diri bekerja secara mandiri. Dan yang keempat, dapat merangsang daya pikir peserta didik. Yang keempat, dapat merangsang daya pikir peserta didik karena mereka dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapinya. Dan yang terakhir, yaitu teknik ramu pendapat. Teknik ini merupakan perpaduan dari teknik tanya jawab dan teknik diskusi. Teknik ini bisa diterapkan dalam pembelajaran sastra, misalnya puisi, cerpen, atau novel. Keunggulan teknik ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat membangkitkan pikiran yang kreatif. Yang kedua, dapat merangsang partisipasi siswa. Dan yang ketiga, dapat memancing timbulnya pendapat-pendapat baru. Yang keempat, dapat digunakan dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Dan yang terakhir, hanya sedikit peralatan yang diperlukan. Ya. Yang C, metode dan teknik pembelajaran bahasa kelas rendah. Simulasi pembelajaran bahasa adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan situasi atau skenario yang meniru situasi nyata untuk membantu siswa memahami dan mempraktekkan bahasa yang dipelajari. Dan tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa target. Simulasi pembelajaran bahasa di kelas rendah dapat melibatkan berbagai metode dan aktivitas yang sesuai untuk anak-anak. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, bermain peran. Anak-anak dapat bermain peran dengan peran yang berbeda. Kemudian yang kedua, cerita bergambar. Gunakan buku bergambar atau kartu gambar untuk membantu anak-anak memahami cerita dan kosakata dalam bahasa yang diajarkan. Yang ketiga, bernyanyi. Dan yang keempat, permainan bahasa. Gunakan permainan seperti teka-teki kata atau papan kata. 5. Membaca bersama. Bacakan cerita-cerita pendek atau buku bergambar kepada anak-anak. 6. Aktivitas berbasis proyek. Anak-anak dapat membuat buku kecil, poster atau proyek seni sederhana yang melibatkan penggunaan bahasa target. 7. Pemahaman mendengarkan. Berikan instruksi atau cerita pendek dalam bahasa target dan minta anak-anak merespon atau mengikuti instruksi tersebut. Yang 8, interaksi sosial. Dorong anak-anak untuk berinteraksi satu sama lain dalam bahasa yang diajarkan. Pembelajaran bahasa di kelas rendah biasanya memerlukan pendekatan yang berfokus pada pemahaman dasar bahasa. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, ada bermain dengan kata. Yang kedua, cerita dan buku bergambar. 3, bernyanyi. 4, konversasi. Yang kelima, permainan peran. Yang keenam, aktivitas kreatif. Yang ketujuh, mendengarkan. 8, belajar menulis. 9, konsistensi. Dan yang terakhir ada dorongan positif. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Apabila ada